Yang berikutnya Bapak Ibu, aku ini malam ini nak nyampaikan penting nian doakan jemu mati. Karena bahaya Bapak Ibu. Maknahi banyak jemu muda. Menuju wak dulu kaum muda. Jemu muda yang berpendapat dek perlu lagi mendoakan jemu mati itu. Jemu mati habis perkara. Bahkan di Facebook, ada yang galap Facebook kan kira-kira. Kang Salman ini banyak nih Facebook gitu. Ada 10 macam. Kayaknya untuk siapa saja Facebook. Apa untuk gadis? Mana ayu tadi mana? Maaf. Oh di parak ni layu nih. Jadi di Facebook ada je menulis status ini, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Cuma dia keluar siapa yang ngomong itu tuh Pak? Sama kurang mancek kisinya ya. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Ini banyak anak muda terpengaruh. Hati-hati anak merantau jauh, mondok dikde. Balik dia karang lah bid'ah gala jema. Lah salah gala jema. Belajar agama dia jelas belajar di mana. Cuma belajar lewat internet. Nanti kalau mati tanyanya dia malakat. Belajar di mana dengan? Siapa guru dengan? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Belajar agama yang benar di pondok. Jelas kiainya siapa. Agama harus bersanad. Jelas gurunya siapa. Makanya kalau aku ini lemah Pak. Unggang di itu Wan Satib bin Su'ib. Itu gurunya itu Kiai Haji Abdul Hadi. Belajar langsung ke Arab Saudi, mukim di Arab. Jadi ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya buat-buat di sini. Ya bahaya itu cuma belajar agama dia nyantok tuh no. Tapi lah pacak dia suhang. Lah calak dia suhang. Gawinya ngoreksi jemu. Nah yang semacam ini dia boleh. Pada kesempatan malam ini nak ku sampaikan seberapa penting dihi mendoakan jemu mati. Keluarga dihi, jemaah tua dihi yang telah wafat meninggal dunia. Yang pertama, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, beliau tinggal di samping kubur, waqala lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara muslim kalian yang baru saja dimakamkan ini, wasallallahu tatbit, dan mintakan juga untuknya kemantapan, fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1448, disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor hadis 945. Jadi bahasa dihinya ini uji Utsman. Ada Pak Utsman ini kira-kira sini. Kayaknya Utsman Suban kayaknya ya. Uji Utsman radhiyallahu an, khalifah ketiga. Nabi tu sudah ngubur ke Jemeng. Ide langsung balik dia. Nah, ini terjemahan bahasa dihi ini namanya. Ide langsung balik. Tunggunya kudai samping kuburan tu. Lalu Nabi bersabda, dan muji Nabi, mintakan ampun untuk keluarga saudara kamu hang ni yang empai dikuburkan ni. Dan mintakan untuknya kemantapan, karena maknahi dia sedang ditanya, diinterogasi malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Dan di Ibnu Majah tadi agak salah sedikit nomornya, bukan di Ibnu Majah, Abu Daud 3121. Jadi jangan ragu dengan kesahihannya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal ditanya, berapa lama jema ditanya di kuburan tu? Uji Imam Ahmad, ame jema mukmin ditanya di kubur itu 7 hari 7 malam dek bedak.
Ame jema munafik 40 hari 40 malam. Ame jema kafir sampai kiamat dia beda. Bugalinya dari malaikat. Tahu bugalinya dia kira-kira? Bukinya dari malaikat. Dia beda-beda sampai kiamat kelak. Nerti kata tu Bapak Ibu, jemu mukmin saja 7 hari 7 malam. Makanya muncul fatwa Imam Tawus. Ini Imam Tawus ini ulama tabi'in. Hadis yang diriwayatkan dia itu sahih gala. Jemu mati ditanyai di kuburnya 7 hari 7 malam paling singkat. Oleh karena itu, hendaknya keluarga yang ditinggalkan itu sedekah makanan selama 7 hari 7 malam itu. Karena sedekah makanan itu sangat bermanfaat untuk menolong yang wafat meninggal dunia. Inilah sebabnya Pak, jemedihi ada sedekahan makanan ini. Makanilah Pak, silakan. Di ngapa? Habis. Ndung, sebelah sini lah habis. Dia ngapa? Berarti berkah namanya kan? Piring lah jadi asbak caknya tu ya. Allahu Akbar. Ya di luar makanilah Pak. Ngudut dia ngapa? Karena ngapa ngudut ini katanya obat corona. Obat corona itu corona, kopi, rokok, nasi. Ada kopi dia kira-kira ya. Kele halaman nahi. Saren wanginya menahi. Inilah guna ngapa ada sedekahan. Ini dihi ikhlas ngeluahkannya manfaat untuk jemu mati. Pahalanya nyampai untuk yang wafat meninggal dunia. Nah, ini betul penegasan ke dalil kuda ini. Engke dihidik di bid'ahkan jemu. Ada hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu dia berkata, inna ummi uftulitat nafsaha, sesungguhnya ibuku mati, walam tu sebelum mati enggak ada pesan, enggak ada wasiat apa-apa, wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Apa yang fauha in tasaddaqtu anha, saya bertanya ya Rasul, apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku sedekah yang pahalanya atas nama dia? Hadis ini Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1338, di Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1 ini. Bahasa dihinya ini, uji seorang laki-laki ini namanya Sa'ad bin Ubadah, Nabi umatku mati. Ngapa je Nabi? Dia pas mati mahi ngati pesannya, ngati omongan. Jadi aku ni nak bebenar je. Aku ni ada pikiran, ada angan-angan. Seandainya umatku tu masih pacak ngomong, kalau dia nak sedekah, gua nian, Pak. Jema mati pacak ngomong, apalagi masih pacak ngecak HP, Pak. Pacak SMS, WhatsApp, japri dia, Pak. Tolong sedekah. Seandainya orang mati masih pacak ngomong, dia ingin sedekah. Maka Nabi ku nak bertanya jadi, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah umatku itu pacak dapat manfaatnya? Aku anaknya yang ngeluahkan sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Nama sahabat ni Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya lagi, ayu sedekati afdol ya Rasul? Lalu dama ya nak dikeluarkan ni. Sedekah yang utama tu dama. Uji Nabi, saqayul ma, bagikan air minum. Makanya Bapak Ibu, ayah minum saja keluarkan dengan apa jadilah. Aman ngatik ni yang lain. Beli grand. Berapa sekerdus grand ni? Berapa? 18.000, 20 lah bulatnya. Duit 100 berarti 5 kerdus cukup lah di malam ini. Temutah malahan. Ustaz, dia terbeli. Umpama Pak Idin yang terbeli. Nengkalah Idin ayah grand. Ayah sumur. Ini ada sumur di sini ya. Ayah sumur nimbe. Saya pacak aja ngerdak ayah tu.
Panas kan, tambah ya hitam, ya manis kan itu. Ustadz, kompor gasnya habis. Untung dek ngatik, umpama. Atau basah galep, untung dek hujan. Nenggalah, ayah seumur ide nak hebus kan. Tuangkan langsung bagikan. Tapi halang ngomong. Ngomong ngatik je menggalak minum galep. Subhanallah. Ide nak ngomong, ide kejadi penyakit, percayalah. Uji Sa'ad bin Ubadah, ayah saja ya Rasul, sanggup aku nih. Lebih daya damai kira-kira. Kata Nabi, fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Makanya dia ngidang. Itu kira-kira ya. Ida. Aku nih ngomong saja. Halah dia ambil hati ya, hidangkan makanan. Amai jema dulu tuh nyembelih hebau, Pak. Nyembelih sapi, nyembelih kambing. Ada hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata, Nabi kata Aisyah nyembelih kambing untuk Khadijah. Fayaqul, ketika beliau menyembelih kambing, beliau berkata, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Jadi Nabi nyembelih kambing sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis sahih Muslim. Jadi emang sanggup dia ngapa makai hebau? Iya dek kena tuh Pak. Yang dilarang ulama tuh mah ini. Gara-gara besekan, nama jujur menjauh tuh kan. Gara-gara panggilan, gara-gara tahlilan, ngutang. Kebun tegada itu sande gue jeme. Kebun tesande, ngutang ke rentenir, rumah terjual, ini dia boleh. Ama je pepatah jemelama itu besar pasak daripada tiang. Kalau kata jema jaseng, biar tekor asal kesohor. Ama je jema Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu ya halah tuh, dia kena. Nah, untuk mengantisipasinya, nah aku bingung menerjemahkan antisipasi bahasa Uganda damme kira-kira ya. Antisipasi itu damme lah bahasa Uganda itu. Jaga-jaga kalau ya. Nah, untuk jaga-jaga ngantisipasi engke kalau cuma sara Pak, ya mati itu keluarganya kan. Apalagi ninggalkan anak yatim, dosa segala di sini. Untuk jaga-jaga, itulah gunanya ada rukun kematian. Ada di sini namanya. RKM, rukun kematian. Makanya Bapak Ibu aman ditahek sumbangan rukun kematian ngenjo. Ini neges. Kan jadi mepen ada ide kira-kira. Ya neges tuh. Ngatik, alhamdulillah aman ngatik. Neges, aman ditagih. Mak mengenjo jemalah sare datang. Malah ngomong minda mujinya. Kami ini ngenjok terus tapi dia kalau dapat giliran. Oh, ya halam minta gak pengurus. Minta gak Tuhan, kan udah sendiri itu. Ay, kurang gawinian. Itu gunanya ngantisipasi, Pak, jaga-jaga. Kalau cuma sare, payah itu dia emak. Ya kedua, ada sistem sumbangan sama cara ditalang. Kan pakai timur ya. Timur isi bahas, mie kuning kan. Ayam sama di talang kami itu talang Teluk Bandung Bang, di Sri Menanti naik ke pucuk lagi itu mencari di talang tuh pakai ayam, kanya ayam potong, ayam kampung nian. Makanya waktu bak ninggal tuh pas gempa liwe tuh kan, waktu bak ninggal sesangka ayam tuh bahas bekarung-karung Bapak Ibu, jadi tidak membebani dia nyari cuma mati. Dia nyari keluarga yang ditinggalkan. Seandainya yang tidak mampu. Tapi yang mampu, dia masalah. Ingin sedekah misalnya. Aku pernah ceramah di Pahoman tuh yang ninggal mantan bupati. Jadi segala jemaah datang dinjoi besek double. Biasanya yang mimpin tahlil saja double tuh. Ini segala ya datang. Ya mimpin tahlil 3 ajunya kan. Nah dilebih dikit. Dinjoi terjemah Yasin Majmu' Sarif tuh no. Kan tebal malah diterjemahkan tuh. Bawanya ketebal nian. Kemudian bapak-bapaknya dinjoi sarung dengan sajadah. Ibu-ibu kerudung gok telekung. Begitu balik segala yang takziah di amplop kali. Subhanallah. Aku langsung bepanun
Ya takziah saja ampul biji maaf bagi aku yang ceramah ini. Gonian rupanya, Pak. Ya datang duduk saja. Kan kok kena yang yasinan tuh. Ada yang tertidur. Cicak baca. Kina nada ide baca. Artinya ya datang saja duduk tekantok saja njua inyeng. Nah, aku ya ceramah cair langsung. Arti kata karena dia mampu, Pak, jema kaya, dia masalah. Artinya dia ingin sedekah, Bapak Ibu. Dan itu meringankan bagi yang wafat meninggal dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a was shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik untuk orang mati. Maka berdoalah dan bersedekahlah atas orang yang wafat meninggal dunia. Lalu Umar berkata, Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan sudah nguburkan itu pahalanya bertahan sampai 3 hari. Sedekah yang dikeluarkan hari ketiga akan bertahan untuk ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah hari ke-7 sampai 40 hari. Sedekah hari ke-40 sampai 100 hari. Bukan, ulang lagi. Sedekah hari ke-3 sampai 7 hari. Sedekah hari ke-7 sampai 25 hari kudai. Di Marpeni ada di 25 itu salawi itu. Ngatik, mulai mana ada kan baca. Hitung-hitung nambah proyek. Engkau rapat proyek itu kan. Sedekah hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah di hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari atau 3 tahun. Ini perkataan Umar bin Khattab ditulis oleh ulama fikih dan tafsir terkemuka Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ini bukan karangan agama lain, jelas ulamanya, jelas kitabnya, jelas perkataan sahabatnya, jelas sabda nabinya. Ad-du'a was shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang mati. Baik, lanjut ke hadis yang berikutnya dari yang Amr bin As radhiyallahu an. 3 hiagina mati, Pak. Amr ini wasiat. Pacak sebenarnya. Munggang-munggang dulu kan pacak kan wasiat tuh. Jema manahe kan banyak budi tuh. Tahu-tahu lah ninggal, budi kan nyedi. Ama jema dulu ngomong nak mati itu. Karena mati itu ada tandanya, Bapak Ibu. Nah, aku ulangnya lagi kan banyaklah disampaikan, ada tandanya. Dama tanda jema nak mati, amalah 3 higi nak mati, makan dama saja dia ke bahasa. Campah aman jadi hi. Nah, kira-kira itu. Masih bahasa ini makan. Itu salah lah habisnya sepiring tuh, Cak. Masih ada hasilnya. Masih ada hasil panjang umur tuh. Tapi amalah campah Bu, siap-siap boy. Berpesanlah ngomong. Minum dek ngatik hasil segarnya. Ngudut sekian, Pak. Asap ide mahbang lagi. Mahbang kan bahasanya, ngebel mahbang kan. Ide ngebul lagi. Makanya bapak-bapak aman ngudut asap ide ke pucuk malah turun ke bawah. 3 ya gini caknya. Lah marah ini ya tuh. Perubahan di fisik ini ilmu tua, menuju wak dulu namanya wak suburun wak Musa bak nyeruni ini, menuju wak dulu. Jema aman keting lah bingkok, melengkung ini caranya. Lah bingkok main ini umur dek ke lama lagi. Paling lama 3 hari. Coba kena telapak keting masing-masing. Nama lebih bingkok main ini. 3 hari paling lama. Ku buktikan gonian rupanya. Amalah bingkok tu ada cara yang mana lebih gancang lagi, Yasin gak godai. Gancang lagi dia. Nah, tulang belakang Bapak Ibu ama jemelana mati itu luhus, rata dia. Jadi aman tidur telentang di lantai, rata gua lantai itu. Tahu ginyelipkan telapak tangan dia. Nah, duduk pun mesti cari senderan nak nyandah dia. Coba kina ikut yang nyandah-nyandah.
Amalam bihing na ibung tu caknya, ibung apa ayu? Amalam bihing nian, dia kelam lagi kalau. Nah kemudian Bapak Ibu ada tahean dia dari sele mata kanan ke mata kiri ni nahe uhate. Nahe ke ubun-ubun dihi. Makanya majemela nak mati pandangannya ke pucuk terus. Aman dihi foto sembunyi, mukanya ndak ditampakkannya. Matanya ndak ngarah ke kamera. Makanya ibu-ibu aman diajak selfie. Mukanya berpaling, Kanya belum bebedah atau kanya belum berpupur. Kalau lah nak mati kalau dek. Siap-siap. Makanya Amr bin As karena sudah mendapatkan alamat mati, idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, faaqimu haula qabri, berdirilah di sekeliling kuburan saya, tunggu kudai menumak jadihi, halah kudai balik. Tunggu kudai, jema bertanya berapa lama? Qadra matun haru jazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban, sejam 2 jam kurang apa atau lebih. Orang bertanya, ngapa? Dan kacaknya, hatta asta'nisa bikum, doakan saya sehingganya saya merasa tentram dengan kehadiran kalian semua dan saya mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Hadis ini sahih Muslim nomor 121. Artinya majema mati halak langsung tinggalkan. Tunggu kudaya mapaca. Hatamkan Quran 30 juz. Amu fatwa Imam Syafi'i wa yustah abu ayyuk ra'a indahu say'um minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanah. Ilok nian, Pak. Bacalah Quran di samping kuburan. Bacakan Quran, hatamkan Al-Quran semampu dihi. Dan seandainya dihatamkan Quran itu lebih baik lagi. Fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya ke kuburan halah lupa baca Quran tu. Ini dihi datang ke kuburan, ini nak lebaran, nak puasa kan? Ziarah cici tu, ngundang arit. Tengkuit sama jadihi. Mantu tadi. Ngundang tengkuit. Begitu ngundang tengkuit, ide baca Yasin. Ide baca Fatihah. Sudah membabat apa jawati humpo terbalik. Mantu ni tadi. Datang ke kuburan mantuanya. Oi, mantu gila. Jemaah tua kanya butuh arit tengkuit. Jemaah tua butuh bacaan Al-Quran. Seididenya Bapak Ibu bacakan surah Al-Ikhlas 11 kali. Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa, apabila masuk ke kuburan, idza dakhaltumul maqabir, kalau kalian semua masuk perkuburan, bacalah Al-Ikhlas 11 kali, maka semua ahli kubur akan berterima kasih. Subhanallah. Ia paling elok hatamkan Quran. Quran 30 juz kepanjangan, milih suratnya, pacak Yasin dihi. Amun dihi dia ndak baca di kuburan, Bapak Ibu baca di rumah lo dihi malam ini. Aku leman ditanya, ngapa Ustaz dihi ni baca Yasin untuk jemaah mati? Kuajahi cara jawabnya Bapak Ibu. Dihi ni baca Yasin untuk jemaah mati, kanya perintah kiai. Kanya ajungan Ustaz. Dihini membaca Yasin untuk jemaah mati perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ngajung ni. Beliau bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Nabi yang perintah. Jadi ameje membantah-bantah Nabi. Ameje membid'ahkan Bapak Ibu, membid'ahkan Nabi. Nabi yang perintahkan bacakan Yasin untuk orang mati. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, rukum hadis 1448, Abu Daud 3221, Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Walaupun dihinikan ahlu sunnah wal jamaah. Dia kaku, Pak. Ama jemendak nian baca Yasin untuk jemaah mati nangkallahu. Kan dek boleh kan maksa jemaah sependapat go dihi. Benar dia kira-kira. Au kendak ngan aman ngandek ndak nian. Tapi kami yang baca Yasin ya halah pula salah kan. Dihi bahagama ni kan lemak lana a'maluna walakum a'malukum.
Kami amal kami, kamu hang amal kamu hang. Halah saling nyalahkan. Setuju di kira-kira? Halah kaku nian. Ini de ngaruk jemetullah gawi. Coba dihibat tetangga nih Bapak Ibu, mungkin masih kerabat. Urahi rumah tangga dihidiwe, alang urahi rumah tangga jeme. Setuju di kira-kira? Makanya ada pepatah jeme di pasar tuh. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kanya enggohnya apa ide kira-kira? Oh bunuh jeme, halah macam-macam. Bung ya, wak ya. Bunuh jeme, halah macam-macam. Lah jam berapa ini? Lah 9:30, Pak. Ditegas ke kodai. Artinya nenggela jeme nak yasinan. Ide uruhan dia. Tapi halah nyalah ke dihi. Ya dia mak tu mak itu, Pak. Jeme belajar dak nyantok. Kok dak nyantok ide kira-kira. Dak nyude belajar tu. Tapi masa pacak diwe, dia kena yang sedemikian rupa. Perbedaan pendapat itu wajar, yang penting jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Nah, Yasin yang 83 ayat itu masih kepanjangan pul, kuwajahi, ada ya singkat nian. Baca Al-Fatihah jadilah. Ngapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi yang bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu, Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah ini dibacakan untuk jema mati lo. Dibacakan untuk anak dia yang sedang mondok engke betah ilo. Dibacakan untuk anak yang sedang kuliah ngekos Pak engke dia nakal, dia begadisan ilo. Dibacakan untuk yang naik haji ilo bagus. Dibacakan untuk jema demam ilo. Dibacakan untuk laki-laki hidung belang mata keranjang ilo Bung. Wajah ya menibung-ibung ni laki hidung belang mata keranjang, rajin-rajin baca Al-Fatihah, lengit belang di hidungnya tu. Ini kan keranjangan lagi matanya tu. Termasuk Al-Fatihah Pak, ama dibacakan untuk bini cerewet dek kira langgok nian. Woi, dek bedak dia ngomong di dapur tu parah kening itu Pak. Al-Fatihah. Dak dia ngomong. Ami dia bedak ngomong dia tutus pakai sapu dia. Takajut. Jadi Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Makanya Nabi bersabda, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ail Fatihah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah dan seutamanya doa adalah Al-Fatihah. Nah, doa masih ke aman Fatihah masih kepanjangan, emak mati gancang. Ada masih panjang Fatihah saja. Ini ada pengalaman testimoni Bapak Ibu. Ibung cek. Jadi ada umat yang paling bungsu. Kan masuk rumah sakit Handayani Ketubumi itu. Aku datang ke sana malam-malam. Uji ku Mang Cik, undanglah balai ibung ni. Ide kepanjang umur. Tanda matinya laki naan kali. Uji Mang Cik aman nak mati ni yang kalah mati di rumah sakit. Ngapa Mang? Aku takut kesalahan ujinya. Karena masih muda ibungan, kalau salah aja mah. Itu katakan anak-anak nak berbini lagi kan. Diajungkan dia mati tu. Sekarang dia kundang balik umpama kan. Oh dia sanggup rumah sakit Pak. Kundang ke Abdul Muluk. Begitu kundang ke Abdul Muluk, dia paling cuman semalam. Stroke lah dia tahu ngomong lah ngunci gala. Tiba-tiba pacak ngomong. Kihimi Fatihah. Siapa bung kihimi Fatihah? Sebutkannya almarhumah. Lah sudah kihimi gala Fatihah, tinggal dua lagi. Siapa bung? Ipahku jenya. Au siapa? Tabatu umak Runi ni, gak bini wak yang tua. Sudah dihikimi Fatihah je ibung, senang gala diuhang. Lah banyak kundangan. Subhanallah. Sudah itu dia ngucap 2 kalimat syahadat wafat meninggal dunia. Saat itu Bapak Ibu yakin nih anakku. Rupanya medihim baca Fatihah. Detik ini kita baca Fatihah. Saat itu juga langsung sampai buat yang wafat meninggal dunia. Ama dia percaya bukti kan Pak. Bapak-bapak mati gudai. Kalau dikihimi Fatihah. Tapi lapor sampai apa ide kira-kira. Subhanallah Bapak Ibu. Ama dulu Pak. Aku yakin berdasarkan dalil. Ini yakin berdasarkan pengalaman. Yakin bihaqil yakin.
dengan sebenar-benarnya keyakinan. Detik ini kita baca Fatihah, langsung sampai manfaatnya buat yang wafat meninggal dunia. Makanya buat para anak, sekedar Al-Fatihah jadilah untuk mendoakan orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Insya Allah. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, di balik peristiwa kematian Wak di sini, ada peringatan bagi dihi yang masih hidup. Bahwasanya di sini nak mati pula. Benahi di kiri-kiri. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu pasti punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan mampu mengakhirkan walau sesaat, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu memajukannya. Ngatik jeme pacak lahi dari kematian. Pilihan di sini kanya belahi dari mati. Tapi pilihan di sini mati husnul khatimah. Allahumma amin. Ada jeme Pak tetangga di sana. Dang sembayang subuh, sujud yang terakhir, wafat meninggal dunia. Subhanallah. Padahal jeme biasa, kiai kanyo, ustad kanyo meninggal di sujud yang terakhir. Ustadz Ferdinand di Langkapura ngimami sholat tarawih 2 tahun yang lalu wafat meninggal dunia. Di Jalan Darussalam Langkapura pula lagi ngimam sholat Jumat wafat meninggal dunia. Qori lagi ngaji wafat meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin sedang ceramah. Kiai Bukhari Amin di Malang sedang ceramah wafat meninggal dunia. Subhanallah. Aku menginak ma itu juga lah mati dang ceramah. Tapi halaman nahi, woi. Kamu nahi bini ku masih cinda nian soalnya. Dia lemak Pak, bebini cinda itu. Mak bebini jahat ah. Bebini cinda dihimati, banyak yang cuma menghibur. Halah sedih di IG deh, ada kakak di sini nih. Ngomong kian aman dengan pelu damu-damu. Subhanallah. Pak amalah bebini, gantian kudai. Johnny belum dapat soalnya. Subhanallah. Johnny lah dapat empai besimbang kuda yoi. Menghibur ke dia gancang dapat. Mudah-mudahan Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Cuka sama bapak-bapak bininya jahat. Idealap. Besak bungo hitam. Subhanallah. Lah besak bungo hitam rongo sama jujur Jawa itu ya. Ngatiknya menggalak tuh. Yakinlah, ama bapak-bapak mati, bininya setia. Ngatik gimana marahinya soalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mati husnul khotimah. Allahumma amin. Ama dia tahu mati husnul khotimah, dipilih yang kedua. Lo doa Kakang Dodi tadi itu, wa taubatan qoblal maut. Pilihan yang kedua, taubat sebelum kematian. Karena Allah menerima taubat. Makanya Nabi minta kepada Allah, ya Allah uji Nabi, terima taubat umatku. Au uji Allah. Cuma ini bahasa ugan Allah itu. Bahasa Arab kalu ya Pak ya. Au uji Allah. Ku terima taubat umat dengan Muhammad. Tapi ama dia taubatnya uji Allah setahun lagi sebelum mati. Nangis Nabi. Ngapa nangis uji Allah? Ama itu takdirngan ya Allah. Nabi pakai ngani di Allah kira-kira. Kamu saja ya. Ama itu takdir ya Allah. Umatku masuk neraka kali. Ngapa? Dia sempat diuhang tobat. Lah telat ama setahun kan? Baik kata Allah ama itu Muhammad ku terima tobat umat ngan ama diuhang bertobat setengah tahun sebelum matinya. Oh pacahallah je Nabi ya Allah. Ada umatku tuh sebulan lagi nak mati sampai sadar dia. Mah itu je Allah. Sebulan nak mati, ku terima tobat umatnya nama tobat. Tapi ada ya Allah, cuma merpen. Siapa? Wak kari. Kari lagi ngambek maksudnya. Biasa kari lagi ngambek di kebun jema Pak ya. Nah seminggu lagi nak mati tobat dia. Puji Allah, ama itu Muhammad ku terima tobat umatnya. Ama dia tobat seminggu lagi nak mati. Tapi yang mempacak halah ya Allah je Nabi. Ada pula umatku tu sahaya nak mati sampai taubat. Gara-gara ngandeng keceramah malam ini. Taubat dia malam ini gisok mati rupanya.
Aduh, sampai sudah proyek nujuahi nak nujuahi lagi ni. Umpama. Baik kata Allah, ku terima taubat umat ngan Muhammad. Ame bertaubat sehari lagi nak mati. Uji Nabi, ya Allah, jadi dia aku minta sekali lagi. Sudi ni aku dia akan minta lagi, uji Nabi. Aku minta terakhir ni. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi. Mohon uji Nabi, pepetkan lagi, parakkan lagi waktunya itu. Kata Allah, kalau ini permintaanmu yang terakhir, maka aku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat dan muji Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Hujan caknya ya. Udah gua ceramah nih orang hujan. Subhanallah. Lah nak hujan Bapak Ibu, artinya Pak, Allah Maha penerima taubat. Saat kita sempat bertobat, Allah pasti menerima taubat kita semua. Engke dek gantung, ku ambil studi kasus sikok kian lagi. Minta izin sikok kan lagi. Ame kehujanan merapatkan dikit. Contohnya Jupe. Pacak go Jupe ini Bu, kira-kira. Julia Perez. Julia Perez tuh Pak, kalau masuk surga dia kalau. Halhasil ama di surga tegah Jupe. Nah Jupe kan ni. Au je. Au jelah nian. Kamu ni Kak Dodi, nah kenal dia. Kalau penyancukah kalau kan, waktu di Menes mampir ke Jakarta kan, umpama. Ngan ni kan mantan Gaston Castanyo. Ngapa ngani pacak masuk surga? Oje Jupe mah ini ceritanya Kang ujenya. Pacaklah Jupe basuga nama di surga. Ceritanya mah ini, aku ni kan banyak dosa. Jadi Allah hendak penyakit kanker aku ni. Jadi berobat sampai luar negeri, dia sembuh-sembuh. Huntoh gumba habis duit, rumah terjual. Balik dia sanggup pagi. Begitu sampai rumah malaikat datang Jupe, malaikat dah mekat. Amengan mati manahi Jupe, di malaikat, dosa ngan habis. Lo ke pacak Jupe. Dikaparat dengan penyakitnya. Jadi penyakitnya ni ngabisi dosa ngan. Jangankan kanker lok Jupe, sakit pala saja peneng, Pak. Itu ngapuskan dosa 40 hari 40 malam. Maka di sini ama pacak tiap 40 hari sakit pala ama pacak. Antam kan bodrek go rame kan? Engkau habis dosa di sini. Apalagi lok Jupe. Jadi ji malaikat aman ngan tobat manahi mati manahi dosa ngan lagi habis. Begitu ngan bangkit di kiamat kele tanpa dosa langsung masuk surga. Lemak ngan. Tapi yang mengan panjang umur tegah lagi ngan gok Gaston Castanyo. Ngan berbuat maksiat lagi mati masuk neraka. Uji Jupe hadu mama itulah mati manahi kian aku. Mati Jupe akhirnya masuk surga. Sampai dia bertanya, ngapa Kak Dodi mpen manahi tegah di surga ni? Oh singgah aku. Singgah di mana? Neraka. Halamin kan tapi halamin kan. Jupe bertanya, ada dam di neraka tu? Ada trio macan. Lagi nyanyi uak payek dalam neraka. Allahu Akbar. Umpama Pak, tapi ini cerita ku ngarang saja. Hanya dapat bocoran dari malaikat, amanggoh ni entah Jupe mana kan. Cuman kita doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga. Allahumma amin. Kesimpulannya cuman dua, Bapak Ibu siko. Hala bedak doakan jemaah mati. Jadi hala mudah terpengaruh, jangan paham-paham dikit-dikit ngomong bid'ah. Belajar agama dia jelas di mana dia belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dihina nak mati gala. Apapun masa lalu di masa yang telah lalu, nangkanlah. Selama dihi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun dihi, Allah Maha penerima taubat. Itulah dayaku, ada kata yang dek berkenan mohon dimaafkan. Video ceramah ni dek diedit masuk ke YouTube. Bapak Ibu ada HP agak canggih dikit. Tapi aman HP zaman dulu halah dia tahu. Agak canggih dikit, ngeklik YouTube Ustadz Suparman Abdul Karim. Halah lupa subscribe ya. Like and comment. Mungkin banyak penontonnya, kancang boleh iklannya kalaunya.
Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.